Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan film Kingdom Season 1 episode terakhir atau episode 6. Untuk yang belum menonton episode selanjutnya, mangga sok nonton dulu. Tetapi kalau yang udah, kuy kita nonton bareng-bareng. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Shin pun memperlihatkan bahwa Ratu telah mengikuti perintahnya untuk menutup seluruh gerbang Sangju. Cho Hak-ju pun langsung berkata bahwa jangan sampai dia membuka gerbangnya. Ratu pun bertanya bagaimana dengan putra mahkota. Cho Hak-ju pun langsung berkata bahwa dia akan tetap pada prinsipnya untuk menghabisinya. Kembali ke Sanju, komandan pasukan ini pun meminta untuk menyerahkan putra mahkota padanya. Ah Hyun pun dengan santai berkata bahwa dia mengizinkannya untuk membawanya. Sementara pengawal putra mahkota, dia terus mengajaknya untuk pergi dan jangan percaya pada siapapun. Tak lama pasukan pun memanggilnya untuk menyerahkan diri. Dia pun keluar dari ruangannya. Lalu datanglah Ah Hyun. Pasukan ini pun berterima kasih padanya karena telah menjaga kriminal. Dia pun langsung mendekatinya untuk menahannya. Namun pengawalnya dengan gagah menghalangi mereka. Ah Hyun pun dengan gagah pula berkata siapa pengkhianatnya. Pengawal istana yang seharusnya melayani negara dan raja termakan keserakahan dan menjadi bawahan Cho Hak-ju. Karena menindas putra pewaris tahta dan merusak nilai-nilai bangsa ini, kau pantas dieksekusi. Shin pun langsung memperlihatkan flashback yang dimana ketika pertemuan saat itu Ah Hyun memberitahu bahwa dia mendapatkan sebuah surat rahasia dari wakil ketua dewan yang memberitahu bahwa putra mahkota sedang menuju Sangju dan dia harus menahannya sampai pasukannya tiba. Namun putra mahkota langsung terkaget karena bagaimana mereka bisa tahu sedangkan dia berniat pergi ke Sanju kemarin. Ah Hyun pun berkata bahwa salah satu temanmu adalah mata-mata Cho Hak-ju. Maka dari itu kau tidak boleh membicarakan hal ini pada siapapun. Itulah mengapa dia tidak memberitahu pengawalnya saat itu. Kembali ke mereka, putra mahkota pun langsung menebas komandan prajurit itu. Lalu tak lama datanglah seseorang yang menginformasikan bahwa terjadi kekacauan di luar. Dan benar saja seluruh warga di sekitar Sanju mengevakuasi diri mereka untuk menuju ke sini. Putra mahkota pun langsung memerintahkannya untuk membuka gerbangnya. Namun Hakim Sanju langsung menolaknya karena kita kekurangan lahan serta makanan yang pastinya sangat sedikit. Namun putra mahkota tetap bersikeras untuk membuka gerbangnya karena tak tega untuk membiarkan mereka mati begitu saja. Hakim itu pun tidak memperdulikannya dan tetap pada prinsipnya untuk tidak membuka gerbang itu. Lantas putra mahkota pun langsung mencabut gelar hakim tersebut. Lalu putra mahkota pun langsung memberitahukan apa yang dia tahu mengenai wabah tersebut yang dimana mereka akan tidur di siang hari dan brutal di malam hari. Mereka pula takut air dan api. Dia pun langsung membuat strategi untuk membuat penjagaan di masing-masing gerbang. Lalu persiapan pun dimulai. Di Hanyang terdapat salah seorang ibu hamil yang melahirkan.
dan anak yang dilahirkannya berjenis kelamin perempuan. Namun rupanya si ibu dengan sang bayi menghilang begitu saja. Dan di sisi lain, saat sang ratu akan mandi, salah seorang pengawalnya pun melepaskan pakaiannya satu per satu. Dan ternyata perutnya hanya dilapisi kain dan tidak hamil. Dan ibu-ibu hamil yang dia kumpulkan, itu sengaja dia kumpulkan agar dia bisa memilih bayi laki-laki untuk dijadikan anaknya, agar dia bisa menguasai tahta kerajaan ini. Aduh. Kembali ke Sanju, kini Subi pun bersama Hakim Cho sedang mencari tanaman obat. Dan saat akan menuju atas, Hakim Cho pun melarangnya karena banyak rumor menyeramkan di lembah beku itu. Subi pun langsung terkaget karena mengetahui bahwa ternyata lembah beku berada di sana. Dia pun langsung bergegas ke sana untuk mencari tanaman pembangkit. Di tempat yang super dingin ini, ditambah lagi ini merupakan musim dingin, dia pun berhasil menemukan tanaman pembangkit itu. Namun rupanya mereka melihat bahwa terdapat bekas borgol yang sudah lepas. Dan tiba-tiba kembali ke putra mahkota, mereka pun kini mulai mempersiapkan diri mereka untuk berperang karena mengingat fajar akan segera terbenam. Namun anehnya, pasukan pengintai hingga saat ini masih belum kembali. Shin pun memperlihatkan sekilas yang dimana Cho Hak-ju telah sampai di Seje yang berada di atas kota Sanju. Kembali pada mereka, mereka pun kini terus bersiaga menunggu kedatangan zombie itu. Namun tak lama datanglah kuda milik pengintai yang tersisa tangannya dengan darah yang belum kering. Putra mahkota pun langsung memerintahkan mereka untuk bersiap karena kawanan zombie itu sudah mulai mendekat. Hingga terbitlah fajar. Begitu senangnya mereka karena rupanya kawanan zombie itu tidak menyerang. Mereka pun langsung membereskan semuanya dan memadamkan api. Putra mahkota pun memerintahkan mereka agar beristirahat untuk persiapan esok malam. Saat semuanya akan beristirahat, terdapat hawa-hawa keeng dengan ditandai para burung mulai berterbangan. Di sisi lain, Subi yang terjebak di sana pun merasa keanehan yang rupanya kawanan zombie itu tetap aktif walaupun matahari telah bersinar. Dia pun langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya bukanlah sinar matahari tetapi suhunya. Kembali ke mereka dan rupanya ribuan zombie itu mulai berlari ke arah Sanju dengan posisi mereka yang sudah seperti ini. Tamat. Itulah Kingdom Season 1 episode terakhir ya. Dan untuk yang menyukai videonya langsung aja subscribe gitu. Untuk Season 2 nya akan segera hadir insya Allah. Silahkan tunggu aja dengan menonton video-video lain dari channel ini. Pasti penasaran banget ya. Pasti itu mah namanya akhir season lah. Nanti saya gak lama kok akan upload lagi insya Allah, oke? Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, boy.